Sekarang kita masuk ke intinya. Kita belajar mengenai function ya. Ini adalah dasarnya karena kita belajar functional kan. Berarti kita basic building blocknya itu adalah function ya. Jadi kita akan buat function-function yang kecil dan dia reusable dan juga bisa dikompos ya. Jadi ini seperti kalau teman-teman udah pernah belajar matematik lah ya. Ini sama seperti fungsi matematika, ada input, ada output gitu ya. Ada input, ada output dan setiap kali kita panggil fungsinya, dia akan mengembalikan hal yang sama. Kita lebih bagus kita coba lihat aja ya. Kalau di skala kita mendefinisikan fungsi dengan def ya. Misalnya ini high, kita bikin ini high. Nah, ini dia mendefinisikan high adalah string ya, karena dia mengembalikan nilai string. Kalau misalnya kalian panggil, dia akan balikin value-nya string. Itu yang paling simple lah ya. Nah, sekarang kalau misalnya kalian lihat, ini kan very concise. Kalian gak perlu menentukan return value-nya apa. Oh, ini udah langsung di-inference sama dia sebagai string ya. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu yang sebenarnya, dia akan melakukan hal ini tanpa kalian definisikan sendiri. Harusnya kan seperti ini ya. Ini titik 2, tipe data returnnya apa? String gitu ya. Dia langsung menginference. Itulah hebatnya dari skala ini karena dia type inference-nya hebat banget sih dibandingkan dengan Java. Coba kalau misalnya kita sekarang mendefinisikan fungsi perkalian. Berarti kita bikin def, namanya kita bikin aja multiplier. Berarti kalau multiplier ada input dan ada output. Kita definisikan aja X sebagai integer ya, dan Y sebagai integer juga. Dan dia mereturn integer. Nah sekarang itu ada di dalam kurawal. Kalau misalnya memang dia multi statement, ini sebenarnya nggak perlu kurawal karena dia nggak multi statement. Kalian bisa bikin kayak gini aja, tapi formalnya seperti ini. Coba kita enter. Kalian bisa lihat di sini nama fungsinya adalah multiplier. Dia seperti yang kita definisikan, dua parameter ya kan, ada integer dan outputnya adalah integer. Jadi kalian bisa tinggal panggil multiplier, misalnya 5 dikali 6 30 ya. Coba kalian lihat ini. Kalau misalnya kalian coba ubah ya, misalnya ini integer. Jadi functional itu code-nya very concise ya, singkat-singkat. Ini misalnya kalian nggak definisikan return value-nya. Misalnya kalian kan tadi dibikin di sini. Ini kalian nggak bikin sama sekali, tapi kalian langsung bikin kayak gini. Nanti dia pinter. Dia bisa tahu, oh kamu ini apa, returnnya integer ya, berarti ini gue tambahin gitu. Dia very smart. Jadi kalian nggak perlu ngetik panjang-panjang kalau memang kalian tahu sebenarnya expression, pattern matching dan juga seperti ini, maksudnya type inference ya. It's very clever. Sama kalau misalnya kalian pakai .NET, ada F# itu very clever type inference-nya. Tapi on the sacrifice of compile time-nya lama gitu biasanya ya. Jadi setelahnya compile time lama itu for some purpose karena dia mungkin melakukan optimisasi, dia melakukan type inference ya, banyak hal yang dilakukannya, linking dan yang lain-lain. Jadi everything has a purpose ya. Jadi maksudnya itu bukan kayak oh ya lama karena mungkin code-nya nggak efisien, nggak juga. Karena compiler itu didesain untuk very efisien. Nah sekarang kita coba gabungkan dengan expression yang lain. Misalnya kemarin kita belajar tentang conditional. Kalian bisa bikin misalnya supaya kalian nggak kena null karena nge-trim sesuatu yang nggak ada. Kalian bisa bikin hal seperti ini. Saya kalian masukin string, outputnya adalah string. Ini kalian bisa bikin kayak gini. If ya s sama dengan null. Ya kalian return apa? Null. Else-nya ya sebenarnya ini nggak terlalu penting ya. Kalau null ini agak aneh kalau fungsional pakai null, tapi ya udah string. Ya ini kita udah definisikan. Kalian bisa coba ya, misalnya kalian masukin null, dia bakal ngembalikan null, jadi dia nggak akan di trim. Kalau misalnya kalian bikin kayak gini, dia akan dibersihkan.
Nah, setelah kita belajar tentang function, yang tadi kan kita udah pelajarin kalau function itu bisa punya satu atau lebih input parameter ya. Di sini kita punya lebih dari satu input parameter dan dia melakukan kalkulasi atau pengolahan akan mengembalikan value. Jadi kalau dipanggil berulang dia hasilnya sama. Jadi dia idempotent ya. Idempotent artinya kalau misalnya dia dipanggil berulang-ulang dia bakalan sama seperti HTTP GET ya. Kalian panggil berulang-ulang nggak ada state perubahan di server, tapi dia akan selalu mengembalikan return yang sama. Dan kalau misalnya kalian panggil fungsi itu, dia nggak bakalan mempengaruhi outside functionnya. Jadi misalnya di luar function itu ada state yang lain, dia nggak akan modify itu ya. Jadi itu definisi function ya. Dan juga fungsi itu sendiri well encapsulated. Artinya dia kalau misalnya ada variabel di luar yang berubah, dia nggak bakalan berubah. Nggak bakalan kepengaruh ya, self encapsulated. Makanya dia gampang dikompos. Sekarang kita belajar mengenai prosedur. Kalau misalnya kalian lihat, apa sih bedanya prosedur sama function? Coba kalian perhatikan. Coba apa bedanya? Ini prosedur dia tidak mereturn value ya. Ini kan jelas value-nya string dan lain-lain. Ini dia hanya melakukan operasi. Tapi karena di skala function itu first class citizen, kalau misalnya di Java kita ada yang namanya void ya kan. Kalau di sini dia akan return unit karena dia ini nggak ada value-nya sebenarnya ya. Bedain sama misalnya kalian define tadi istilahnya add ya. X. Ini returnnya integer. Jadi kalau misalnya dia adalah prosedur, dia akan return unit ya. Misalnya kalian tinggal panggil aja log misalnya ya. 2.2 ini tuh get value, dia nge-print aja, tapi dia nggak mereturn sesuatu ke kita ya. Kalian juga bisa bikin function yang nggak punya parameter ya. Misalnya seperti ini. Kalian mau return string hi. Ini adalah basic kalau misalnya kalian mau bikin DSL nanti, coba lihat ya. Kalian bisa panggil seperti ini. Berikutnya kita akan belajar mengenai fungsi rekursif. Fungsi rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ini gunanya kalau misalnya teman-teman mempunyai kasus yang dia memang gampang didefinisikan dengan fungsi yang memanggil fungsi atau udah punya formula matematiknya. Ya, misalnya kalian bisa membuat misalnya fungsi power ya, artinya perpangkatan x pangkat n gitu. Jadi kalau misalnya x pangkat n kan kalau misalnya kalian lihat dia bakalan bisa lebih gampang. Misalnya x pangkat n. Kalau x pangkat n, ya berarti definisinya sebenarnya x kali x sampai n ya. N ya kan, n kali. Nah, berarti x itu adalah x dikali x n kurang 1 ya. Dan ini juga sama. N kurang 1 itu x kali x n kurang 2 dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya seperti itu berarti definisinya adalah kalau misalnya, nah di sini kita bakalan mulai ngomong mengenai conditional. Base class-nya adalah 0 ya, 1 ya. Atau kalau misalnya dia nggak sama dengan 0 berarti dia mengembalikan x kali x n kurang 1. Di sini dia mendefinisikan dirinya sendiri ya. Dia memakai notasi yang sama kan ya, cuma dia parameternya dikurangi dengan 1. Oke. Jadi ada base dan ada base-nya 1 ya. Base 0 dia 1 ya kan, berarti kalau misalnya x 5 pangkat 0 berarti ini 1. Jadi nanti dia akan return ke 1 ya. Ini adalah rekursif yang sederhana. Coba kita kerjain ya. Nah sekarang karena ini multiple line, kita bikin kurawal. Sini kalian bisa bikin kalau misalnya n-nya sesuai dengan tadi sama dengan 0 ya. Sebenarnya dia kan sama dengan 0 kan ya. Berarti dia balikinnya 1. Else ya,
Berarti X kali power dari X kurang N kurang 1. Perhatikan, kalau di sini, kalau teman-teman lihat ya, makin lama ini N-nya makin berkurang dan akan mendekati 0. Jadi kalau misalnya dia ini gak makin berkurang, ini nanti infinite loop ya kan. Itu dia triknya. Misalnya power dari 2 pangkat 8. Karena kalau misalnya ini X tambah gitu ya. Ini bakalan naik terus, dia nggak ngehit ini. Berarti dia nggak bakalan return 1, dia nggak mengecil gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya pemanggilan fungsi itu makin lama, dia misalnya makin kecil gitu. Misalnya ini kan di sini kan ya. Misalnya ini ada balok besar lah ya. Tapi makin lama pemanggilan fungsinya itu makin kecil. Sampai dia nyentuh nanti base class-nya ini. Which is itu N sama dengan 0. Jadi dia kena ini tek, baru dia cascade ke atas. Itu dia rekursif. Itu yang paling simple lah ya. Nah, selain function, kalian bakalan lihat nanti mode pemanggilan dengan menggunakan method. Method itu adalah fungsi yang melekat kepada objek. Saya kalian lihat seperti ini, vacation.jpg. Kalian bisa langsung end width ya, ini kalian tab. Artinya ini end width ini didefinisikan di kelas string ini nih. Dan pemanggilannya bisa bervariasi, misalnya kalian bisa langsung bikin kayak gini. Jadi dia lebih rich ya, kalian nggak perlu pakai dot kayak gitu. Tapi dia ada terbatasannya ya, memang parameternya ada berapa, 1 atau 2 gitu. Yang double lah ya misalnya. Ini ya, double. Dan ada method round. Dia langsung kalian bisa panggil tanpa parameter gitu. Tanpa kurung buka, kurung tutup gitu. Itulah yang namanya fungsi. Nextnya ini bakalan lebih seru lagi. Kalian bakalan masuk ke heartnya, yaitu first class function. Artinya kita bakalan menggunakan function sebagai parameter, sebagai nilai variabel. Ya, kita belajar lambda, kita belajar partial recurring function dan yang lain-lain. Itu nanti kalian bakalan lebih strong mengenai functional programming fundamentalnya. Sabar dulu ya. See you next time. Bye.